Siapa pangkal finansial pasar politik Indonesia saat ini? Analisa strategis, oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Sumber uang politik. Satu pertanyaan besar yang harus dijawab oleh rakyat Indonesia saat ini. Siapa yang sebenarnya menggerakkan uang dalam politik Indonesia? Kalau rakyat tidak tahu siapa yang jadi sumber keuangan para partai politik, maka rakyat akan terus dibohongi. Kita akan terus memilih boneka, bukan pemimpin sejati. Kita akan terus disuguhi pencitraan, bukan kenyataan. Pasar politik Indonesia, tempat jual beli pengaruh. Pasar politik itu seperti pasar pada umumnya. Ada penjual yaitu para politisi, partai politik, influencer politik. Ada pembeli yaitu para pengusaha besar, pemilik bank, media, dan kekuatan luar negeri. Ada barang dagangan yaitu kebijakan publik, regulasi, izin usaha, dan akses ke uang negara. Disinilah titik awal analisa kita. Sekarang kita telusuri satu-satu. 1. Konglomerat, dompet besar yang berpihak pada diri sendiri. Siapa mereka? Mereka adalah pemilik perusahaan besar di bidang tambang, energi, properti, telekomunikasi, infrastruktur, dan logistik. Beberapa juga punya akses ke proyek pemerintah, izin ekspor-impor, dan pembebasan pajak. Apa peran mereka? Mereka mendanai kampanye politik, membiayai iklan, membayar buzzer, bahkan membiayai pasukan darat. Sebagai balasan, mereka dapat perlindungan hukum, izin bisnis, dan proyek jumbo dari negara. Mereka tidak peduli siapa presidennya, yang penting bisnis lancar dan makin untung. Contoh nyata, ada konglomerat yang sejak era Soeharto, SBY, Jokowi, hingga Prabowo selalu ikut main di semua kubu. Di balik layar, mereka bisa mengatur calon legislatif, bahkan mengatur calon presiden. Mereka adalah mesin uang politik paling berpengaruh. 2. Bankir, penjaga gerbang uang negara. Bank adalah darah dalam ekonomi. Tapi ketika bank dipakai untuk kepentingan politik, maka uang rakyat bisa berubah jadi alat dagang kekuasaan. Bagaimana caranya? Banyak pengusaha politik yang punya saham di bank. Kredit bank bisa dipakai untuk membiayai kampanye, proyek politik, atau bahkan sandiwara sosial (CSR) palsu. Dana BUMN, dana pensiun, dan dana tabungan rakyat bisa dialihkan diam-diam lewat skema kredit, obligasi, dan reksadana politik. Beberapa bank bahkan bisa membiayai kelompok politik melalui cangkang perusahaan atau yayasan palsu. Inilah wajah baru politik Indonesia. Bank bukan cuma tempat simpan uang, tapi juga alat kendali kekuasaan. 3. Media, pemilik cerita, pencipta